Sejarah perkembangan hukum internasional terdapat hubungan yang sangat erat antara hukum internasional dengan masyarakat internasional. Menurut Mukhtar Kusumadja mengungkapkan bahwa untuk meyakini adanya hukum internasional, maka harus ada pula masyarakat internasional sebagai landasan sosiologis. Hukum internasional dapat diartikan sebagai perangkat hukum yang mengatur hubungan antar negara, maka sejarah hukum internasional baru saja berusia ratusan tahun. J.G. Stark juga mengungkapkan bahwa sejarah perkembangan hukum internasional harus dimulai dari masa yang paling awal. Karena justru pada periode kuno, kaidah-kaidah yang mengatur tentang masyarakat internasional yang berupa adat istiadat, traktat, dan kekebalan duta besar. Peraturan perang yang dikemukakan sebelum lahirnya agama Kristen di India dan Mesir kuno. Di Cina kuno juga ditemukan tentang aturan penyelesaian melalui adviritas dan mediasi, demikian pula di Yunani kuno dan Romawi kuno. Sedangkan sistem hukum internasional merupakan suatu produk dari 4 tahun terakhir ini. Pada mulanya, berupa adat istiadat dan praktek-praktek negara Eropa modern dalam hubungan dan komunikasi antara mereka, dan adanya bukti-bukti pengaruh dari para ahli. Hukum internasional masih diwarnai oleh konsep-konsep kedaulatan teritorial. Konsep kesamaan ini penuh dengan kemerdekaan negara-negara yang meskipun memperoleh kekuatan dari teori-teori politik yang mendasari sistem ketatanegaraan. Dengan demikian, sejarah hukum internasional sama tuanya dengan adanya masyarakat internasional. Dalam taraf tradisional yang berbeda dengan masyarakat internasional dalam artian modern. Dengan menggunakan kedekatan di atas, sejarah perkembangan hukum internasional dalam pembahasan ini akan dimulai pada zaman klasik, yaitu masa India kuno. Kemudian pada masa abad pertengahan, yaitu abad ke-15 dan ke-16, masa hukum internasional modern, yaitu dari abad ke-17. Berikut pembahasan singkat tentang perkembangan zaman hukum internasional. Dalam lingkungan kebudayaan India kuno telah terdapat kaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antar kasta, suku bangsa, dan raja-raja yang diatur oleh adat kebiasaan. Selama abad pertengahan, dunia barat dikuasai oleh salah satu sistem feodal yang berpuncak pada kaisar, sedangkan kehidupan gereja berpuncak pada paus. Sejarah hukum internasional pada masa modern dimulai pada tahun 1945 menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua saat Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Di samping semua perkembangan yang telah dilukiskan tadi, yang penting bagi pertumbuhan masyarakat hukum internasional dilihat dari sudut institusional. Ada pula suatu perkembangan lain yang kurang penting artinya. Pada permulaan uraian tentang sejarah hukum internasional, yang telah dikemukakan bahwa hukum internasional modern sebagai suatu sistem hukum merupakan warisan kebudayaan Eropa Barat dan terutama etika Kristen. Pada masa itu, hubungan negara-negara Eropa Barat dengan dunia di luarnya terbatas pada hubungan diplomatik dan hubungan di bidang tertentu saja. Pada tahun 1856 dan dipercepat lagi dengan diakuinya Jepang sebagai suatu kekuasaan dunia sejak hubungannya di atas Rusia. Asas dan sistem hukum Inggris yang berlaku di daerah jajahannya di benua Amerika bagian utara. Perkembangan menjadi sistem hukum Amerika Serikat setelah 13 jajahannya di sana diproklamasikan. Cara pemasukan dan penanaman asas dan sistem hukum barat dilakukan dengan cara yang berbeda apabila dilihat dari hubungannya dengan hukum penduduk. Semua kejadian atau kenyataan sejarah di atas telah membantu meluaskan asas dan sistem hukum yang mula-mula berkembang kontinen Eropa dan kepulauan Inggris. Di perkembangan di atas mendahului apa yang kemudian terjadi dan dapat dikatakan mencirikan tahap ketiga dalam pertumbuhan masyarakat internasional.